Saya memang sejak dulu berpikir saya punya pokok tapi harus punya usaha. Jadi selama saya masih muda saya harus bisa bekerja keras. Nah kebetulan ini ada pencerahan yang luar biasa. Domba ini satu tidak mengganggu pekerjaan kita. Mau itu guru, mau itu buruh, apapun lah. Kalau yang pekerjaannya dari pagi sampai sore ini yang jelas tidak mengganggu. Terus yang ketiga ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Laki-laki, perempuan, misalnya remaja, orang tua, bisa Mas. Ya, warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya berkunjung di tempat Pak Rohimin. Acaranya kita adalah dolan kandang ya Pak ya. Yeah. Nah, perkenalkan ini adalah Bapak Rohimin. Di farm domba ini Pak Rohimin melakukan apa ya? Istilahnya sampingan, pekerjaan sampingan ya Pak ya? Iya betul, usaha sampingan Pak. Usaha sampingan. Yeah. Nah, kalau ini usaha sampingan, pekerjaan pokok biasanya apa Pak? Saya sehari-hari ngajar Mas. Ngajar? Yeah. Ngajar di SD Negeri Mojo Tengah 01 sini atas ini masih ke atas guru lagi. SD. Guru SD betul. Dari guru yeah. Terus meluncur ke bisnis domba sebagai bisnis sampingan. Kenapa memilih domba? Padahal kan ada banyak sekali Pak yang bisa dilakukan gitu. Yeah, memang benar Mas. Saya memang pekerjaan sehari-hari mengajar di SD. Terus saya memang dari dulu berpikir Mas, saya ingin ada sesuatu hal yang bisa saya lakukan, terutama usaha atau bisnis yang nantinya saya bisa tularkan ke orang lain. Kalau mengajar kan tidak bisa secara langsung saya tularkan. Peternak penggemukan domba ini bisa disambi dengan pekerjaan pokok, tapi tetap menghasilkan gitu loh Mas. Berarti tidak terlalu menghabiskan waktu gitu. Betul. Ya? Tidak mengganggu pekerjaan pokoknya gitu ya. Ini bisa kita atur sendiri. Ini moda sendiri atau memang ada kelompok ya? Itu suatu kelompok atau moda sendiri atau bermitra Pak? Kita semuanya jalan Mas. Modal sendiri ada, mitra ada, kelompok juga ada. Kita ada kerjasama semacam itu. Jadi untuk pembelian bibit sama pakan kita modal sendiri. Untuk pengadaan bibit sama penjualan kita mitra kerjasama. Jadi kita ketika menjual kita punya domba berapa banyak ekor pun kita sudah jelas pemasarannya, tidak bingung lagi karena sudah ada yang ambil gitu. Terus dijamin dari itu ya? Iya, yang ambil kita pasti ya? Sudah pasti Mas. Jadi sekali datang misalnya 50 ekor, nanti sekali ambil juga 50 ekor. Nanti ganti lagi yang baru lagi, nanti keluar lagi terus begitu. Kalau dari yang ngambil juga kerjasama? Iya, kerjasama. Ngambil yang di sini proses apa? Pengemukan ya? Sini pengemukan. Ya, berarti ngambilnya itu sudah ada kerjasama, kemudian buangnya atau jualnya juga sudah ada yang ambil ya? Sama betul. Karena kebanyakan ketika kita tanya-tanya Mas, ada orang datang ke sini, orang datang ke sini. Yang ditanyakan pertama itu satu pembelian, dua penjualan Mas. Kan percuma kita punya domba banyak tapi tidak bisa jual. Iya, benar. Nah itu benar. Makanya hari ini kita sudah punya kerjasama pembelian, penjualan kita sudah sudah lancar semuanya. Alhamdulillah sampai sekarang ya kita berjalan. Jadi kita sudah berjalan hampir mau 4 tahun ini Mas. Sudah mau 4 tahun ya? Iya, mau 4 tahun. Ya lumayan sih. Iya, alhamdulillah. Jadi sempat kena corona juga ya kemarin pas bisnis ini. Corona. Iya, betul. Hai Sobat Taniling, buat kalian produsen kopi Robusta asalan Green Bean, jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli. Ayo posting kopi kamu di AgriPlaza. Caranya gampang banget, download aplikasi Taniling di Google Play. Pengemukan sampai panen itu berapa bulan? Kita maksimal 3 bulan Mas. Maksimal itu? Maksimal, ya, paling lama 3 bulan. Kalau dombanya jenis apa di sini? Ini jenis gembel semua Mas. Gembel ya? Iya, biasa ya? Gembel biasa. Iya. Tapi dimanfaatkan juga nggak serindelnya atau kotorannya itu? Kita kotorannya dikumpulkan, kita dimasukkan karung, nanti ada yang ngambil juga Mas. Berarti biasanya per karung kita kasih harga 10.000 biasanya. Kalau untuk pakannya sendiri Pak, di sini pakai apa? Pakai hijauan atau apa?
Kita semuanya pakan kering, Mas. Pakan kering ya. Hijauan itu paling maksimal 1 minggu pertama datang. Jadi kan bibitannya kan belum tentu di sana pakai pakan kering. Jadi 1 minggu itu tetap kita sediakan hijauan untuk adaptasi ke pakan kering. Setelah itu full kita pakan kering. Kenapa kok pakan kering, Pak? Karena satu, secara gizi lebih terjamin. Proteinnya, vitaminnya, seratnya, karbohidratnya, setelah itu terjamin. Terus yang kedua, tidak memakan banyak tenaga dan waktu. Terus yang ketiga, pertumbuhannya itu cepat, Mas. Malah lebih bagus ya? Iya, kalau kita pakai hijauan 3 bulan untuk pemupukan kita tidak sampai, Mas. Tapi mahal mana sih Pak sama hijauan? Kalau dihitung-hitung ya? Kalau secara hitungan lebih mahal yang pakan kering karena semuanya beli. Cuman kan berbanding lurus dengan pertumbuhan. Jadi mahal itu bukan berarti hasilnya sedikit, bukan, tapi berbanding dengan pertumbuhannya bagus gitu kan. Misalnya kita pakai rumput ini, itu kan murah, tapi pertumbuhannya kan tidak signifikan. Jadi percuma murah, tapi hitung-hitungan nanti di air itu ya rata, Mas. Bahkan mungkin lebih bagus yang ini hitungannya. Kecuali kalau untuk peranakan, kalau peranakan kita kan tidak ngejar pertumbuhan bobot, itu pakai hijauan tidak apa-apa. Yang penting kan kambingnya hidup. Kalau ini kan kita ngejar bobot, Mas. Nah itu kalau pakannya pakai rumput tok, secara kualitas gizinya kurang. Nah kalau tadi domba yang masuk ke sini itu semuanya nginep di sini 3 bulan ya? Betul. Sampai panen 3 bulan ya. Itu naik berapa dari bibit? Kalau ini kan betina, Mas. Jadi betina itu di sini betina semua ya? Iya, betina semua. Oke. Jadi rata-rata itu antara 7 sampai 10 kilo. 7 sampai 10 per kilo. ekor, iya. Per ekor. Lah, untuk per kilonya sekarang kita panen di angka 57 per kilonya. Per kilonya. Misalkan kenaikan ini kita buat ambil tengah-tengah 8 kilo misalnya. Berarti 8 kali 57 sekitar 400 berapa begitu. Sedangkan habis pakannya kalau 1 ekor itu rata-rata antara 250 sampai 300 ribu. Berarti kan kita masih ada sisa antara bisa 100 ribu sampai 200 ribu per gitu, ekor ya? Per ekornya. Nah tinggal nanti kita di kandang ada berapa. Kalau di sini ada berapa populasi? Kalau di sini ada 42, Mas. 42? 42 ekor. Nah, nanti tinggal mengalihkan sendiri ya? Iya, betul. 42 ekor. Boleh nggak sih Pak kita tanya kalau masalah omset itu kira-kira berapa per sekali panen? Ya itu aja, Mas. Jadi misalnya kita sisa antara panen misalnya 1 ekor 400 ribu misalnya. Terus pihak kita habis pakannya di 300 ribu. Berarti kan yang 400 ribu itu dikurangi pakan. Jadi misalnya pakannya habis 250, berarti kita masih ada keuntungan 150 untuk 1 ekornya. Tinggal nanti kali ya 40 ekor ya kali 40. Misalnya ada 50 ya 50 ekor. Dulu kita pernah sebelum ini 50 ekor. Karena populasi itu tergantung bobot bibit. Kadang kita dengan uang yang sama, kadang kita dapat 40 ekor, kadang kita dapat 50 ekor. Kalau ini kita agak besar jadi dapatnya 40 ekor. Buat ngurusin domba ini, itu Bapak sendiri atau bayar orang buat ngurusin? Wah, saya sendiri, Mas. Wong saya sendiri saja waktunya masih sisa, Mas. Berarti tidak terlalu apa ya? Menghabiskan waktu tidak. Betul. Berarti sangat apa ya? Sangat efisien. Efisien lah. Betul, secara waktu. Efisien lah. Dari segi keuntungan mungkin kalau keuntungan lebih dihitung ke dari ini ya, waktu dan energi ya. Betul. Maksudnya keuntungan sekian tapi tidak membuang untuk tenaga. Kita tidak membayar tenaga. Membuang banyak tenaga dan banyak waktu gitu. Satu lagi Pak Rahimin. Ya, siap. Ini kita boleh minta saran buat teman-teman warga Taniling. Kalau teman-teman itu mungkin ada yang pekerjaan utama seperti Bapak guru maupun pensiunan atau apalah. Itu saran dari Pak Rahimin untuk memulai bisnis ini yang mirip dengan Pak Rahimin itu apa saja Pak? Monggo. Nggih, ini sesuai pengalaman sih, Mas. Yeah. Jadi sesuai pengalaman saya saya memang sejak dulu berpikir saya punya pokok tapi harus punya usaha.
Jadi selama saya masih muda saya harus bisa bekerja keras. Nah kebetulan ini ada pencerahan yang luar biasa. Domba ini satu tidak mengganggu pekerjaan kita. Mau itu guru, mau itu buruh, apapun lah. Kalau yang pekerjaannya dari pagi sampai sore ini yang jelas tidak mengganggu. Terus yang ketiga ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Laki-laki, perempuan, misalnya remaja, orang tua, bisa mas. Misalnya ini kita punya modal, sedangkan yang mau kita latih anak-anak, misalnya anak masih sekolah, kan bisa pagi memberi makan dulu, terus setelah itu sore siang, pagi sampai siang sekolah, sore nanti ngurusi lagi. Atau misalnya orang tua ini yang tenaganya sudah tidak begitu kuat lah, bisa pagi kasih makan, sore, atau siapapun orang, saya yakin kalau hanya pagi dan sore bisa untuk melakukan itu. Berarti kalau ibaratnya mereka yang punya uang banyak cuman bingung ya, bingung buat apa itu mungkin salah satu solusinya ya ternak kambing ini ya. Misalnya bisa. Ada yang mau invest 1 miliar misalnya, kita bisa. Oh sama Mas bisa ya? Iya, artinya kita di sana juga masih ada lahan yang bisa kita buatkan kambing, bawah juga nanti kita bisa pergunakan, dan kita tidak bingung mau untuk apa mas. Itu salah satu hal. Kan ada orang nih, saya punya uang mas, tapi saya bingung ini mau untuk apa, kan ada. Nah, tapi kalau di saya sesuai pengalaman saya bisnis coba, sebanyak apapun uang yang kita miliki, kita bisa untuk semuanya kita gunakan untuk bisnis ini. Kalau semakin banyak ya semakin besar juga ya marginnya. Betul. Nah, kalau nanti semakin banyak kita sudah bisa, misalnya kita perbantukan 1 atau 2 orang, kita sudah bisa. Betul. Atau buat pakan sendiri dengan kos yang lebih murah, itu pakan juga bisa kita atur mas. Jadi dengan gizi yang tetap tinggi, tapi dengan kos yang lebih ringan, cuman kita lebih keluar tenaga banyak. Oh gitu. Nah kalau seperti saya misalnya yang waktunya terbatas ya kita pakai yang sudah jadi gitu, tapi hasilnya tetap bagus. Gitu. Nah mungkin teman-teman mungkin cukup sekian ya obrolan kali ini, dolan kandang kali ini di kandang Pak Rohimin. Tadi namanya apa kandangnya Pak? Asidki Farm. Asidki Farm ya, yang beralamatkan di Ngeroto. Desa Ngeroto, Kecamatan Leban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya. Betul. Nah mungkin teman-teman bisa meniru atau bisa datang langsung ke sini ya Pak. Kalau mau belajar bisa ke Pak Rohim, atau cari kambing atau investasi pun bisa ke Pak Rohim. Mungkin cukup sekian, apabila ada salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam Taniling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.